Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau menguji suatu sampel makanan, di mana apakah makanan itu atau makanan yang ingin diuji mengandung rodamin B atau tidak. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu rodamin B. Rodamin B itu merupakan zat adiktif sintetis yang umumnya digunakan sebagai pewarna. Sejatinya, pewarna ini digunakan untuk pewarna tekstil. Tetapi sekarang ini banyak sekali pedagang yang menggunakan pewarna ini sebagai pewarna makanan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya rodamin B ini mengandung karsinogenik, di mana karsinogenik ini dapat menyebabkan kanker jika dikonsumsi secara terus-menerus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan. Adapun alat yang kita gunakan, yang pertama adalah tabung reaksi, yang kedua adalah rak tabung, yang ketiga adalah pipet, baik pipet volume maupun pipet tetes. Yang keempat adalah lumpeng halu, di mana fungsi lumpeng halu ini apabila sampel yang kita uji merupakan padatan, maka padatan itu kita harus diperkecilkan ukurannya atau dihaluskan. Itu dari fungsi lumpeng halu. Selanjutnya alat yang digunakan juga bahan kimia atau gelas beaker, di mana volumenya itu 50 ml. Selanjutnya bahan yang kita gunakan, yang pertama adalah sampel yang kita uji, di mana sampel yang saya ambil ini adalah merupakan kerupuk. Yang kedua adalah air H2O, dan yang ketiga adalah reaksi. Nah, reaksi ini atau alat tes ini terdapat 3 reaksi. Yang pertama adalah reaksi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk reaksi pertama ini tergolong bahan kimia B3 atau bahan berbahaya dan beracun karena memiliki simbol korosi. Nah, korosi ini dapat menyebabkan saluran pernapasan atau menyebabkan kerusakan pada mata maupun badan kita apabila terkena bahan atau reaksi ini. Begitu halnya dengan reaksi kedua, mengandung korosi. Dan ada pun reaksi ketiga yang memiliki simbol flammable. Arti dari flammable itu adalah bahan kimia ini mudah terbakar. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum menguji sampel, yakni pertama, sampel pada hari ini kita harus mengukur ukurannya atau dihaluskan. Sebagaimana saya jelaskan dari awal, kita haluskan dengan menggunakan lumpeng halu. Nah, setelah kita potong bagian-bagian kecil, maka kita tambahkan dengan air. Kita gunakan pipet volume. Setelah kita haluskan memberi air, nah, airnya ini kita pindahkan ke dalam tabung reaksi, kurang lebih 2-3 ml. Nah, setelah dimasukkan ke dalam tabung reaksi,
kita tambahkan sampel ini dengan fraksi pertama sebanyak 10 tetes. Sebanyak 10 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Setelah itu kita homogenkan. Setelah itu, setelah kita homogenkan, kita simpan pertama. Setelah itu kita tambahkan dengan fraksi kedua sebanyak 5 tetes. 5. Oke. Sebanyak 5 tetes. Setelah itu kita homogenkan lagi. Homogenkan. Nah, setelah itu kita tambahkan fraksi ketiga. Nah, untuk fraksi ketiga ini kita menggunakan pipet tetes. Nah, sebanyak 10 tetes. Oke. Jika sudah, kita homogenkan kembali.